Assalamualaikum sahabat KST. Hari ini kita lagi ada di Studio Al-Kafi, tempatnya, markasnya para teman-teman yang jadi relawan KST. Nah, hari ini tuh lagi kedatangan tamu jauh banget. Dari mana ya? Dari mana sih? Dari mana sih sebenarnya? Dari seberang. Yang jelas dari keluarga baik-baik. Oke, dari keluarga baik-baik. Nah, jadi ini sebenarnya adalah seorang wanita tangguh ya. Hari ini wanita tangguh. Jadi yang nonton tolong harus tangguh semua nih, karena ini super power banget nih orang ini. Nah, dia ini adalah salah satu pendiri gerakan yang juga mirip dengan KST ya, yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Langsung aja ya kita sambut Mbak Ica. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apa kabar? alhamdulillah. Kayaknya biar lebih akrab, biar lebih gimana gitu, Onti aja kali ya. Oke, karena teman-teman. Kesepakatan nih mau dipanggilnya Onti. Oke, kita kan aja ya daripada dia pulang kan ribet. Oke, ya udah langsung aja Onti, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Muncul kesini tuh tanpa ada pemberitahuan. Tiba-tiba Iya, langsung tahu-tahu ada aja, iya, seperti biasa. Masuk markas nih Studio Al-Kafi yang udah dipersiapkan secara yang beginilah pokoknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Onti ya. Hari ini kita lagi mau ngomongin apa nih? Kita terserah aja sih sebenarnya. Tapi bagusnya sih kita mulai dengan cerita KS2T dulu kali ya. Oke. Supaya teman-teman tahu sebenarnya apa sih KS2T ini. Iya benar. Jadi salam kenal buat semua sahabat KST. Jadi Anti ini dari KTT, alhamdulillah bergerak sama dengan teman-teman KST, komunitas sedekah juga, tapi posisinya di Tanah Tidung. Jadi kita memberi namanya Komunitas Sedekah Tanah Tidung atau KS2T. Nah jadi sebenarnya KS2T itu hadir kembali lagi. Nah, Onti kan dulu di Tarakan tuh, dan sama. Iya tahu, pasti familiar loh dengan orang ini. Ya. Orang Tarakan asli pasti tahu siapa. Bener. Nah, jadi karena dulu bareng sama teman-teman sebelum adanya KST, sampai alhamdulillah terbentuknya KST menjadi wadah teman-teman untuk beraktivitas, berbagi manfaat kebaikan. Nah, Onti itu sempat beberapa daerah sebelum akhirnya di Tanah Tidung, dan itu kan masih join sama teman-teman KST, tapi hanya secara niat. Kalau secara jiwa dan raga jasad, karena itu membolang, jadi nanti kan tahu sendiri, terkenal membolang, suka pergi kemana-mana. Nah sampai akhirnya Onti itu stay di Tanah Tidung, aktif dengan kegiatan KST, tapi kok rasanya kurang afdol gitu. Kenapa tuh Onti? Bentar ya, sebelum terlalu jauh, kita ini dulu kulik-kulik sedikit. Ya. Sebenarnya Onti ini siapa? Oh, iya. Kelahirannya di mana? Dari keluarga baik-baik soalnya tadi kita bingung ya openingnya dari keluarga baik-baik ini soalnya terlalu universal. Jadi tolong Onti profesinya apa sekarang, terus kegiatannya apa selain KS2T ini, dan akhirnya nanti kita sambung lagi ceritanya KS2T. Oke, nah jadi mungkin buat teman-teman yang belum kenal, sebelumnya namaku Ica, dulu aktivitas di media, terus dengan berjalannya waktu aku harus hijrah pindah ke Bontang, ke Nunukan, sampai akhirnya stay di KTT. Pindah-pindahnya itu 2 tahun sekali kayaknya. Tapi ya? paling lama itu di Tarakan. Jadi hidupnya itu berpindah-pindah. Nah, jadi kuat banget ini orang, maksud aku harus. Iya benar. Pada waktu itu masih gadis, terus melakukan. Sekarang juga gadis. Oh iya. Oke. Nah jadi itu pergi. Kalau aku kelahirannya Nunukan. Sekolah di Nunukan sempat berapa tahun, tapi karena abah meninggal, wafat. Kebetulan ibu atau aku panggilnya emak itu aslinya Tarakan. Jadi kita balik lagi ke Tarakan. Pas abah meninggal, aku balik lagi ke Tarakan. Sekolah di Tarakan sampai SMA, kuliah di Jogja, balik lagi di Tarakan kerja. Sampai itu tadi akhirnya pergi
membolang ke daerah-daerah itu tadi. Stay di KTT sejak 2013. 2013 sampai saat ini berarti Sampai sini. 7 tahun ya. Wow. Jadi itu memang salah satu kejutan ya. Kalau ada di studio kami itu memang kadang Penuh tuh surprise. Iya, ada nunggu itu memang Iya. kita memang harus diperdengarkan dengan suara dentuman. Yang penting itu berasal dari luar kok, bukan dari dalam. Iya benar. Nah jadi itu akhirnya di KTT. Nah itu setiap Jumat kan balik ke sini tuh ikut kegiatan teman-teman Iya, KST. Sampai akhirnya sama Bunda Nada. Jadi sama Bunda Nada akhirnya ngobrol terus kenapa nggak buat aja wadah yang sama di KTT. Karena kan seperti yang diajarkan juga, kita dalam berbuat kebaikan itu kan sebaiknya dimulai dari orang-orang terdekat. Nah, kebetulan kerjanya sekarang di KTT, alhamdulillah rezekinya di Sebagai sana. apa kalau boleh tahu? Jadi Onti itu abdi negara. Tapi itulah abdi negara, cuman nanti juga banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi ini juga pesan ya buat teman-teman. Dalam Islam pun kita diajarkan untuk menjemput rezeki, salah satunya dengan berdagang. Ya, benar. Nah, karena berdagang itu salah satu pintu rezeki yang membuka untuk mendapatkan rezeki-rezeki lainnya. Amin. Nah, Pokoknya jadi apa aja ya dilakonin ya. pokoknya apa aja dikerjain. Jadi abdi negara iya, terus aktif dalam kegiatan relawan iya. Jadi nggak cuman di komunitas kita, tapi juga kadang sinergi dengan komunitas-komunitas pusat, seperti kayak sedekah oksigen. Terus ada beberapa wadah yang lainnya. Gerak bareng, jadi ada beberapa macam komunitas, alhamdulillah aktif di situ dalam momen-momen tertentu. Jadi di sana itu banyak sinergi juga ternyata Yap. ya. Jadi kita nggak berdiri sendiri, nggak. Ya, aku pikir di lingkungan yang tidak seluas ini berjalannya tuh ya emang Hanya. KS2T aja, ternyata enggak ya, sinergi juga ya. Enggak. Sinergi sama seperti kayak dengan teman-teman KST. Jadi misalkan ada satu kasus di KTT atau wilayah sekitar seperti Kabupaten Malinau, lagi ada saudara kita yang ternyata harus berobat, dirujuk ke Tarakan, dan akhirnya mungkin ada kendala biaya atau apa segala macam, kita carikan solusi. Nah, KST 2T itu juga sinergi sama teman-teman KST, karena kita nggak mungkin bisa ke sini untuk melihat kondisi saudara kita yang membutuhkan. Sering kali Onti ada Benar. kontak ya dengan kita, karena emang kita kan saudaraan ya. Jadi kayak gitu, Iya, nggak jadi berjalan sendiri, kita benar, bersinergi. Jadi kita itu saudaraan yang saling bahu membahu gitu loh. Bersama. Apalagi kita ada di lingkungan yang sama ya di Benar. Kalimantan Utara ini. Jadi Benar. sebenarnya kebermanfaatan itu bisa meluas kemana saja. Betul. Gitu. Tapi karena kita punya kedekatan khusus, ya, Kita dekat banget. bisa lebih Cepet aja. Bener, iya. Jadi itu juga salah satu kemudahan dari Allah ya, yang membuat kita jadi bisa jalan bareng gitu meskipun tidak selalu bersama. Ya, mungkin jasad kita nggak bareng, tapi niat kita insya Allah satu tujuan. Amin. Pokoknya diaminkan, amin kan dong. Amin. Amin. Iya, jadi mau tahu lagi nih Onti, kalau di Tarakan KST sekarang alhamdulillah sudah banyak ya teman-teman udah banyak yang bersama itu dari yang dulu-dulunya gitu Iya, kan yang sampai akhirnya seleksi alam. sampai akhirnya ada yang datang, kemudian ada yang pergi, ada yang datang lagi. istiqomah. Alhamdulillah. Dan Allah hadirkan kembali orang-orang baik gitu yang sekarang membersamai kita dalam kondisi apapun gitu. Nah, gimana ceritanya kalau di KS2T? Apakah adakah juga ombak itu sama kah? Tisu mana tisu? Kalau di KS2T tuh kayaknya ceritanya pasti berbeda gitu ya, karena selain apa ya daerahnya yang berbeda, adat istiadat orang berbeda, pasti karakter juga sama, beda juga gitu. Jadi, Tapi apa nih nanti? jadi ini sebentar Bun, Mak? Jadi kalau sebenarnya sih nggak ada sangkut paut dengan karakter adat istiadat atau apapun itu ya, karena ini pure kegiatan sosial. Nah, jadi memang setiap kita memulai suatu kegiatan yang sifatnya tidak menguntungkan secara duniawi, itu memang luar biasa. Nah, jadi sama seperti proses teman-teman di komunitas sedekah Tarakan yang
proses awalnya seperti apa sampai sekarang alhamdulillah sudah di mana-mana, alhamdulillah banget bisa berbagi manfaat kebaikan untuk siapa aja, alhamdulillah. Dan semoga juga KS2T juga bisa sama seperti teman-teman KST. Tapi memang kondisi di Tanah Tidung itu tidak seperti teman-teman di Tarakan. Nah, karena di sana untuk luas wilayahnya itu jumlahnya memang sedikit, jumlah penduduk memang sedikit, tapi luas wilayah itu lebih luas daripada Tarakan. Jangkauannya lebih luas. Dan di sana aktivitas teman-teman itu terbatas gitu. Jadi terbatasnya dalam hal gini, maksudnya rata-rata pekerja, pegawai. Jadi beda dengan teman-teman di sini gitu. Dan di sana itu rata-rata misalkan suami istri kerja gitu. Yang bujangan juga mungkin banyak aktivitas yang lainnya. Jadi kalau ditanya kendala atau suka duka selama KS2T hadir di Tanah Tidung itu banyak banget. Banyak. Jadi cerita sedikit, sebenarnya kegiatannya mulai sama seperti kayak teman-teman di sini. Awalnya itu kita hanya bergerak berteman, misalkan Onti ngajak Mama Ika, ngajak Bunda seperti itu di sana. Sampai akhirnya ngobrol sama Bunda, kenapa nggak coba buka wadah di sana? Saya ngobrol sama teman-teman, kenapa ya kita nggak buat, kan kita dapat rezekinya dari sini nih. Ayo kita mulai coba untuk saudara-saudara kita di sini yang membutuhkan di sini, atau sebagai bentuk apresiasi kita kepada saudara-saudara kita yang dalam kehidupannya itu benar-benar berjuang gitu loh. Jadi tidak sekedar hanya aku susah, aku nggak mampu, aku tunggu bantuan aja. Nggak seperti itu. Jadi konsep kita sama, kita ingin berbagi kepada saudara-saudara kita yang mungkin memang betul-betul membutuhkan dan tidak bisa ngapa-ngapain, atau mereka beraktivitas seperti orang biasa, cuman kita lihat dari sisi perjuangannya mereka gitu. Jadi seperti itu, karena itu tadi, karena terbatasnya jumlah masyarakat di sana, dan jujur relawan juga jumlah kita belum sebanyak teman-teman di sini. Itu tapi ada ya. Ada, alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada. Masih cukup ya? Cukup lah ya. Sebut nama tadi. Oh jangan. Jangan. Karena teman-teman gini, jadi ini juga unik Mama Ika. Jadi unik. Sebenarnya mungkin banyak teman-teman yang ingin aktif, tapi kita selalu, ini kan banyak nih perbedaan konsep tentang masalah berbuat dengan riya. Oh iya. Ya itu sering banget ya kita temukan. Nah, dan itu salah satu juga kendala. Sampai akhirnya Onti komit. Ini sudah kebentuk nih, KS2T udah kebentuk. Terus teman-teman yang mau bergabung, ayo Bismillah kita rangkul. Siapapun yang lagi bisa, ayo kita sama-sama. Kalaupun memang lagi ada kesibukan nggak apa-apa. Yang jelas kita komitmen, insya Allah setiap Jumat itu kita rutin. Jadi kita sama kegiatannya, setiap Jumat itu ada memberi nasi bungkus. Nasi bungkus namanya ada singkatannya? Sama, menabung, Cin. Kan kita saudaraan. Saudaraan, adik kakak aja kan. Ya, jadi tetap ya menabung, tapi untuk yang di KS2T. Jadi menabung Jumat. Menabung siapa-siapa? Menabung Jumat itu kita di sana karena jumlahnya belum sebanyak teman-teman di sini, jadi kita nggak ke masjid. Kita sasarannya ke mustahik langsung. Ya. Jadi kita datang ke rumah mereka mengantarkan. Nah di sana juga ada etalase sedekah juga ada. Siapa yang seperti teras berkah itu setiap Jumat aja, dan siapapun yang mau ngambil boleh. Dan itu posisinya di pusat jalan utama di Tanah Tidung. Sering lalui. Nah cuman kan untuk saudara-saudara kita yang lokasinya jauh itu jarang gitu. Nah jadi konsep kita sasarannya itu tuh. Nah, teman-teman yang mustahik yang jauh kita silaturahmi, datang ngantarkan sarapan buat mereka atau makan siang. Yang jelas itu memberi nasi bungkusnya di hari Jumat. Ya kadang kita sempatnya pagi kita bagi sarapan. Kalau sempatnya siang ya kita bagi makan siang, atau sore ya kita bagi makan malamnya gitu. Jadi sempat-sempat. Ini kan udah terbantu nih, ada kurir. Jadi mereka nih biar pokoknya kalau badai menghadang, itu dahsyat banget. Aja semua gitu. Sumpah aku ngelihat teman-teman KST itu, setiap ngelihat teman-teman tuh selalu dalam hati, ya Allah semoga di Tanah Tidung juga sama dipertemukan dengan relawan-relawan seperti mereka yang benar-benar lillahi ta'ala gitu. Sebenarnya proses semua ya Onti ya. Betul, semuanya proses. Gak bisa ngajak, ayo gitu langsung. Gak bisa. Dan ya. Itu tadi, kebutuhan orang kan berbeda-beda, aktivitas orang berbeda-beda. Kita nggak boleh memaksakan. Yang namanya kegiatan sosial
kegiatan kita rayu Tuhan untuk dapat jatah kaplingan di sono. Nah itu kita nggak bisa maksa. Itu biarkan hati yang bergerak, biarkan hati yang menjalankan, menuntun kita. Berarti kita nggak boleh pakai target. Nggak boleh. Nominal gitu Nggak ya. boleh. Target untuk diri sendiri oke. Boleh, untuk supaya Karena memacu. ya itu untuk memacu, karena kan yang dapat kaplingan kan kita juga. Benar. Gitu. Sebenarnya sih dengan kita memudahkan segala urusan orang, nanti balik ke kita. Insya Allah. Insya Allah kita juga yang dapat Benar. baiknya gitu. Betul. Jadi tuh, nah itu tadi kan kegiatan menabung Terus apa Jumat. lagi nih nanti? Terus kita ada berbagi sembako keliling. Sama ya. Sama, tapi itu setiap Jumat. Oh, setiap Jumat. Jadi kita setiap Jumat rutin itu santunan dalam bentuk uang tunai, dalam bentuk sembako gitu. Itu rutin. Santunannya sama ya. Sama, mustahik juga. Alhamdulillah dulu kita setiap Jumat cuma satu mustahik. Alhamdulillah sekarang kita setiap satu Jumat itu kita bisa dapat 2 mustahik. Alhamdulillah banget. Sampai sekarang nih Onti, ada berapa banyak daftar mustahik di KS2T ini? Kira-kira aja, Kalau Onti. daftar mustahik, jujur ya, daftar mustahik di KTT itu jumlahnya, karena kita bingung nih indikatornya ya, beda dengan di Tarakan. Kalau Tarakan kan jelas banget tuh, orang nggak mampu pendapatan sekian-sekian gitu. Nah karena di KTT itu jumlah warganya terbatas, aktivitas, alhamdulillah di sana itu aktivitasnya tidak bekerja, mereka bisa berkebun, jadi tetap kehidupan itu tetap berjalan gitu loh. Iya, gitu. Pokoknya inisiatif aja gitu ya. Seperti itu. Tergantung pekerjaannya apa pada Tuh, saat ini. jadi itu kita jumlahnya, alhamdulillah kan ini sudah berjalan mau 3 tahun. Alhamdulillah berjalan 3 tahun, itu jumlahnya kurang lebih ada 100-an lebih lah. 100-an, Masya Allah teman-teman. Alhamdulillah. Udah ada 100-an loh di 100-an KS2T. lebih. Iya, Itu karena kendalanya itu tadi, kita bingung jarak, terbatasnya relawan. Karena untuk dari satu desa ke desa lain itu ada yang nyebrang laut. aksesnya kayak gitu juga ya. Tapi alhamdulillah kadang Allah tuh maha baik ya, unik. Jadi kita dengan data mustahik yang terbatas, kadang kita kan pengen tetap konsisten, setiap Jumat tetap harus berbuat, tetap harus bergerak. Nah kadang ini datanya udah habis. Ya udahlah, kita sepakat sama teman-teman yang menyalurkan sedekahnya, kita izin untuk Jumat ini kita serahkan ke mustahik yang A lagi ya gitu. Jadi kita kembali gitu istilah kata. Kita rolling. Di perjalanan kita mau silaturahmi, ada aja dipertemukan dengan saudara-saudara kita yang lain. Nggak sengaja gitu lihat orang jalan, ada rasa gimana di hati gitu, kita samperin, ngobrol-ngobrol. Oh kayaknya ini orang lebih membutuhkan deh. Ya udah kita kasih. Langsung kasih nih on the spot berarti ya. Ya langsung kita data, tanya alamatnya di mana. Jadi sering sekali kondisi-kondisi seperti itu. Berarti mungkin kata Allah dia yang paling butuh nih. Nah itu Nggak perlu benar. nyari-nyari yang lain. Benar. Sebenarnya. Ada juga yang cerita uniknya lebih lucu itu gini. Iya nih, aku pernah dapat cerita unik nih dari Onti ya. Ini kan perjalanan sedekah masing-masing orang tuh nggak Beda-beda. Iya pasti. Unik lah pokoknya gitu kan, mau ditarakan mau di mana aja Iya, pokoknya. Jadi aku bener. pernah dapat ini cerita dari Onti gitu kan. Jadi mau ngantar bantuan tapi ternyata dikira minta sumbangan. Bayangkan guys, orang punya niat baik nih untuk sedekah nih, ternyata disalahartikan gimana tuh langsung. Iya, Gimana pokoknya ceritain. Nah jadi pernah waktu itu satu kondisi kita habis juga nih, tapi kebetulan ada satu daerah yang memang kita belum pernah kunjungi, dan saat itu kebetulan teman-teman lagi pada nggak bisa dampingin, jadi aku jalan sendiri datang lah dengan barang-barang yang aku bawa seabrek. Satu tuh saat itu aku ada bawa makanan dan 2 paket sembako. Kebetulan belum kuantar semua gitu, karena Kondisinya tuh apa, pagi, siang, sore? siang, itu siang panas, terik. Jadi habis sholat Jumat, kebetulan free-nya segitu, jam 2 siang, ya udah bismillah jalan. Sebenarnya pengen sore, tapi karena ini targetnya masih belum jelas, jadi dari siang aja karena takutnya kelamaan survei apakan gitu. Jadi melewatilah satu daerah. Oh ini kayaknya, udah datang bismillah. Parkir, ternyata kondisi kita untuk menuju rumah mustahik itu tidak bisa dengan kendaraan langsung. Jadi kita parkir agak jauh, terus kita bawa tuh barang seabrek. Udah tenteng, assalamualaikum gitu. Ilustrasi ya. Assalamualaikum, dijawab dong, waalaikumsalam. Tapi lama banget.
Nah entah ini sibuk atau gimana nggak tahu, ya yang ngejawab tuh hanya manggil orang tuanya karena kayaknya itu anaknya gitu. Ma, ada orang, udah sibuk lah dalam tuh sibuk. Gak lama, ada kali sekitar 5 menit 10 menitan. Jadi aku tuh nunggu di luar. Tuh, kayak dongkol atau enggak, karena udah biasa. Oh, kita dilil lah ini dia. Kalau itu benar enggak, cuman ngerasa panas, ya Allah ini panas kok lama gitu. Jadi, tapi kalau lama itu enggak. Benar. Jadi, nah kenapa dibilang lucu? Jadi ini udah lama nih nunggu panas-panas. Mereka sibuk di dalam dengan perdebatan siapa yang akan keluar gitu. Sampai akhirnya keluarlah ibunya. Dan aku ini belum ngomong apa-apa, baru cuman ngomong Assalamualaikum, maaf ibu, ada waktu. Langsung dong ibunya bilang, ke sebelah aja mbak, ke sebelah aja. Dia bilang saya belum, saya dari komunitas sedekah ibu. Mau tampilan gimana tampilan? Ya memang kok gak gembel sih. Nah jadi itulah juga ya mungkin ya, tapi enggak juga sih. Allahu alam ya. Allahu alam apa yang dipikiran si ibu dengan melihat aku. Tapi memang saat itu kondisiku ya. Tapi kalau aku sih ya kayak gini apa adanya, nggak pernah yang. Jadi bukan mungkin selama ini gini ya. Teman-teman selalu berpikir kita berkegiatan sosial berarti harus berpenampilan yang mungkin islami atau apa gitu ya. Sebenarnya kalau itu kan menurutku dengan berjalannya waktu kita belajar. Nah mungkin saat ini ya yang tampilanku yang seperti ini gitu, proses. Tapi bukan berarti aku nggak mau belajar loh. Bukan berarti aku nggak mau belajar. Belajar juga sering juga kadang-kadang seperti itu. Nah jadi ya sudah. Datang dong, langsung dibilang, sana aja, Bu, saya dari komunitas sedekah, Bu, saya mau silaturahmi, aku bilang kayak gitu. Iya, nanti aja, dia bilang. Enggak, Bu, saya ini mau ngantar sumbangan, aku bilang. Mau ngantar bantuan, aku bilang gitu. Dia tetap, oh gitu, ya tapi nanti aja. Nah, jadi, oh ya maaf kalau gitu Bu, saya permisi. Giliran aku jalan, mungkin dia baru nyadar kali. Langsung dia tuh ngomong, nyaring. Oh, aku kira tadi orang mau minta sumbangan, dia bilang gitu. Tapi aku udah terlanjur jauh dan dia pun nggak panggil aku. Nah, itu namanya bukan rezeki ya, Onti ya. Ya. Kalau udah di depan pintu, kalau nggak sampai ke orangnya berarti belum rezeki. Betul. Ya, jadi dengan kondisi yang kayak gitu, Onti tetap ada up and down pasti kan. Up and down-nya tuh lebih kepada gini sih, lebih kepada pengen dipertemukan dengan saudara-saudara yang kita bisa satu tujuan, bergerak bersama gitu. Karena banyak hal yang harus diperbuat, banyak hal yang harus dikerjakan, tapi terbatasnya keadaan, kondisi relawan, akhirnya kita hanya bisa berbuat yang semampu kita bisa aja gitu, tidak memaksakan. Kan Onti ini juga pejuang keluarga ya, dia tuh kalau yang namanya buat keluarga apa aja nih, aku pasti nih gitu, apa aja deh pokoknya. Nah, aku pengen tahu nih Onti dari perjalanan sedekahnya ini apa gitu loh, miracle happen, apa yang terjadi, keajaiban apa yang bikin Onti itu jadi aku harus jalanin ini dengan sedekah, aku milih sedekah nih untuk bisa jadi kendaraan aku di dunia dan akhirat insya Allah ya Onti ya. Bismillah. Jadi ini sebelumnya minta maaf, bukan bermaksud ria, nggak sama sekali. Jadi aku sedih. Serius aku sedih. Jadi gimana kalau teman-teman? Jadi kalau aku sedih. Jadi tujuanku adalah background kenapa aku pengen aktif dalam kegiatan seperti ini adalah aku lahir bukan dari keluarga yang mampu, itu yang pertama. Dulu juga mau makan apa tuh sulit banget. Terus sampai akhirnya alhamdulillah Allah tuh maha baik dengan segala kekurangan, keterbatasan, tapi aku bisa sekolah, nggak putus, bisa kuliah. Selesai kuliah juga alhamdulillah langsung bekerja. Kerja apapun itu saat itu aku jalani. Alhamdulillah pokoknya bersyukur banget sampai almarhum emakku meninggal, harapan terakhirnya aku jadi pengennya aku bisa jadi abdi negara juga tersampaikan. Jadi itu alhamdulillah banget. Nah, di balik semua ujian yang aku jalani, aku merasakan mendapatkan kebahagiaan itu dengan kegiatan ini. Jadi ada rasa bahagia yang nggak bisa kuungkapkan. Ya entah untuk aku, entah untuk almarhum abah sama mama di sana gitu. Jadi setiap kegiatan tuh seperti itu. Sama aku pengen apa yang diperbuat saat ini nggak mesti harus kembali ke aku.
tapi untuk saudara, ponakan, siapapun nantinya yang akan menjadi keluarga aku gitu. Karena waktu selama aku menjalani perjalanan hidup, aku ngerasa banyak betul kebaikan-kebaikan yang menghampiri aku. Sebenarnya itu bukan berasal dari apa yang aku perbuat gitu loh. Mungkin dari sedekah mungkin atau perbuatan almarhum emak abah yang kita nggak tahu ya. Betul. Apa yang mereka perbuat dulunya. Nah, doa-doanya. Benar. Nah, jadi aku maunya juga seperti itu. Mudah-mudahan apa yang aku perbuat saat ini dengan teman-teman itu bisa menghampiri, kebaikan itu bisa menghampiri untuk saudaraku, untuk keluargaku nantinya, ataupun siapapun itu yang bersama-sama dengan aku. Jadi lebih ke situ sih. Aku sedih, sumpah. Aku sedih. Ya, jadi di saat yang tidak takutnya dia menangis lebih banyak. Jadi seperti itu tujuan. Emang kan ya nggak bisa kita pungkiri ya, emang ya 3 pesan itu ya sedekah jariah, terus ilmu yang bermanfaat, juga sama doa anak yang soleh dan soleha itu Amin. yang tidak terputus, amal kebaikan yang tidak terputus meskipun orangnya sudah tidak ada. Sudah ada. Gitu. Jadi mungkin bisa jadi Onti ini adalah buah dari doa-doa baik orang tua. Amin. Onti, Amin. ya kakek nenek mungkin Amin. kita nggak tahu. Ya, kan? pokoknya semua itulah. Makanya aku bilang banyak kebaikan yang menghampiri aku, tapi sebenarnya aku sendiri jujur belum berbuat apa-apa gitu. Rasanya gitu kan, seperti iya, itu. benar. Makanya kita pengennya tuh mau ada lagi apa lagi nih, bikin apa lagi gitu pokoknya. Gitu. Ya pokoknya semuanya itu kita jalanin aja ya Onti ya, mau ditarakan, iya mau ditarakan, mau di KS2T gitu ya, di mana aja. Di mana aja pokoknya kalau mau berbuat baik itu berbuat. Jangan pilih-pilih ya. Betul. Tapi ya kita bisa sih pilih kendaraannya apa, tapi yang pasti tetap berbuat baik gitu. Apa yang terjadi sama Onti juga pastinya teman-teman lain juga rasakan gitu ya. Pokoknya perkara sedekah tuh nggak main-main gitu. Emang kenapa kalau orang udah meninggal dibangkitkan kembali dia katanya pengen sedekah. Iya kan? Nah berarti itu sangat penting banget gitu. Jadi aku berterima kasih sekali nih buat Onti ya, hari ini udah bisa datang ke sini, meluangkan waktunya di antara kesibukannya nih, pokoknya sibuk banget orang ini. Aku merasakan Onti. Pokoknya kita tuh sebenarnya dekat ya, tapi kalau di depan kamera gini kan obrolannya berbeda. Iya, gitu. iya, Jadi, betul. Tapi satu boleh nggak Mama Ika? Aku mau kasih pesan. Jadi aku mau pesan buat semua teman-teman di rumah, buat relawan-relawan yang ada di mana aja, khususnya Kabupaten Tanah Tidung yang mau ikut bersama dengan teman-teman KS2T bisa ya gabung. Kita ada FB di Salam Sedekah. Dan satu pesan lagi buat semua teman-teman, teruslah berbuat baik dan jangan pernah lelah berbuat baik atau menjadi orang baik, walaupun orang-orang sekitar kita masih belum menganggap kita baik gitu. Biar Allah aja yang nilai. Betul. Jadi itu. Iya, pokoknya sehat terus buat Onti Cha. Amin. Dalam keadaan gini kan tetap beraktivitas ya. Pergi-pergi keluar. Ini udah mau habis aja, perasaan banyak deh masih mau diomongin. Tapi kita ngobrolnya di luar aja ya. Iyalah kalau begitu. Iya, benar-benar. Udah selesai, nggak ada yang mau disampaikan lagi? Udah itu aja itu. Yang penting juga ini masa-masa pandemik ini juga kita tetap harus produktif, tetap harus berbuat, terus jaga kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan pakai sabun pastinya. Terus? Dah itu aja. Makannya apa? Makanannya makanan yang sehat-sehat pastinya. Dan jangan lupa dong dibantu dengan produk-produk kesehatan yang menurut kamu baik. Seperti yang Onti konsumsi. Konsumsi apa sih Onti? Ini kebetulan Onti konsumsinya air bioglas. Ini rutin. Alhamdulillah stamina Onti, imun tubuh Onti alhamdulillah stabil. Jadi di masa pandemik seperti ini tetap bisa produktif, tetap bisa beraktivitas. Dan satu lagi buat teman-teman yang mau tahu tentang produk apa itu, bisa langsung hubungi Onti di 0813 2848 9154. Boleh kepo-kepo ya? Ya. Oke, nanti ada teman-teman nanti bantuin di sini ada. Ya, nanti dibawa biasanya tuh tret gitu kan. Terserah dia mau taruh di sini. Pokoknya nanti taruh aja. Iya, sip.
Oke Onti, terima kasih nih. Sama-sama. Ya Allah, udah bikin kita jauh-jauh banget nih, namanya Studio Al-Kahfi. Al-Kahfi. Tolong Iya, ya amin. didoakan. Amin. Allahumma Buat, sholli ala sayyidina. iya, supaya yang datang ke sini nanti selanjutnya juga orang-orang yang super ya. Amin. Yang bisa buat kita makin tergugah untuk Amin. melaksanakan apa yang diperintahkan sama Allah dan menjauhi Amin. semua larangannya. Sip. Oke Onti, pokoknya pesanku semoga sehat selalu, Amin. supaya bisa bermanfaat bagi semuanya. Harus. Ya, hari ini cukup sekian ya bincang-bincang kita sama Onti Ica gitu kan. Jauh loh dia ini, pokoknya jauh sekali. Menyeberang gitu. laut. Waktunya juga nggak banyak, tapi alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan dia dan pastinya Alhamdulillah. ada banyak sekali kisah inspiratif dari sosok Onti Ica yang bisa kita ambil hikmahnya untuk kehidupan kita. Ya, jadi buat teman-teman KST Movie Maker, ingat untuk subscribe, Like, dan share, komen yang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat KST. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.